oh harga segini udah bisa nikah ya. Berarti double dong hadiahnya. Double benefit di situ. Kalau ada orang tua bisa langsung dealing di lokasi kan. Mereka mau menikah 1 bulan lagi. Wedding Podcast. Hai lovers, selamat datang kembali di Wedding Podcast, sesi odading obrolan dunia wedding. Dan kali ini kami menghadirkan sosok yang sangat berhasil menghadirkan Wedding Expo. Dan di samping saya sudah ada An Enterprise. Mbak Ana, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih loh udah datang ke sini ya. Walaupun jadwal ini padat banget loh, Birds ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, balik lagi Senin tuh padat banget. Oke, by the way, Mbak Ana ini dari An Enterprise sudah 11 tahun ya di event organizer, tapi khusus untuk di wedding ini 9 tahun. ya, ini luar biasa banget. Nah, jadi Lovebirds, biasanya kan kami menghadirkan ya vendor per vendor ya. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah event ya, Wedding Expo yang tentunya selalu digarap oleh Mbak Ana. Nah, tapi pengen tahu dulu nih, khusus untuk masuk kepada Wedding Expo-nya sendiri dari Mbak Ana, itu ada klasifikasi vendor-vendor nggak sih untuk masuk ke Wedding Expo-nya Mbak Ana? Nah, kalau untuk ikut di Wedding Expo kami, kebetulan kami menggarap di wilayah Depok dan Bogor. Oke. Kami spesialis mall mungkin ya, bisa dibilang wedding mall. Oke, wedding mall. Ya, nah ini boleh, yang pasti harus track recordnya baik. Pertama, track recordnya baik. Harus terkurasi ya, Oh. harus terkurasi. Jadi tidak ada kasus dan sebagainya. Oke. Tapi di samping itu juga, walaupun dia baru buka brand, berarti dia baru merintis, Oke. boleh dalam artian kan mereka juga butuh promosi. Bener banget. Kita bisa ikut. Gitu. Bisa ya. Belum ada kasus atau track record masih baik. Oh oke, jadi memang dilihat banget ya Lovebirds. Yang paling fundamental ataupun paling inti adalah jangan pernah kena kasus ya. Betul sekali. Emang pernah ada vendor yang ikutan yang pernah kasus gitu masuk ke Wedding Expo-nya mana? Kebetulan pada saat ikut di kami alhamdulillah tidak pernah ada. Oke. Tidak pernah ada. Mungkin setelah dia nggak pernah ikut mungkin ada. Baru lah ya ada. Baru lah ya, Oh ngeri banget ya. Tapi memang ini kan untuk menjaga kualitas ya Mbak ya, agar tentunya semua klien yang masuk ke Wedding Expo-nya dari mana itu ya baik-baik, amanah-amanah semuanya. Betul sekali. Jadi diharapkan memang dari Wedding Expo ini mereka calon pelatih itu bertemu dengan vendor-vendor yang tepat. Begitu. Oke. Nah kalau boleh tahu lagi nih Mbak Ana, selama 11 tahun ini di event organizer, malah terkadang IO lain kayaknya kurang mau nih bermain di dunia perweddingan. Tapi apa nih yang membedakan IO dari An Enterprise dengan yang lainnya? Mungkin dari peserta yang sudah biasa ikut nih, kami itu tidak hanya menjual atau menjual eventnya ya. Dalam arti event ini harus sukses dan sebagainya, tapi kami juga melihat dari segi vendornya, dari segi peserta yang ikut, mereka itu harus kita sama-sama berkembang. Jadi yang baru-baru bergabung itu biasanya mereka masih nggak pede atau dan sebagainya. Setelah ikut pameran, mereka percaya diri dan akhirnya bisa berkembang bersama kami. Nah itu kami senang sekali. Disitulah mungkin bedanya itu ya. Oh, jadi memang ada kayak semacam niatan yang sangat mulia gitu ya, ingin berkembang bersama gitu dengan vendor-vendor wedding yang mungkin sudah terbukti. sudah terbukti banyak sekali seperti itu, yang memang setelah ikutan Wedding Expo ini ya namanya semakin dikenal dan yang paling penting kliennya tambah banyak lagi ya. Lovebirds ini sepenting apa sih datang ke Wedding Expo? Yang pasti kan mereka bisa lihat langsung hasil karya dari vendor-vendor ya. Pertama mereka lihat dari booth-boothnya, dekorasi. Nah itu kan cerminan bahwa apa yang akan mereka dapatkan nanti jika memilih vendor tersebut. Nah, kemudian ada lagi make up. Make up itu kan kalau misalnya kita lihat dari media sosial dan sebagainya itu kan mulus, perfect. Nah, kalau mereka langsung datang ke expo, itu kan mereka lihat, oh prosesnya begini, oh hasilnya seperti ini. Mereka lihat real langsung. Itu dari make up, mungkin baju juga dari fashion show mereka bisa saksikan di situ. Terlebih lagi yang utama mungkin fast food ya. Kalau di area pameran itu banyak nih cateringnya. Jadi kalau misalnya mereka mau memilih, mereka bisa datangin fast food ke semua
yang catering, penyedia test food. Di situ mereka bisa langsung kasih keputusan. Oh ini enak, langsung dealing. Oke. Dari vendor lain pun semacam kayak dekorasi kah atau mungkin lainnya ada juga kan? Betul, ada semua lengkap ada di situ. Oke. Sampai hantaran, souvenir juga ada. Sampai hal-hal terkecil dalam sebuah acara pernikahan pun dihadirkan semua di Wedding Expo seperti itu. Kalau kayak semacam parade seperti itu ada juga nggak sih, Mbak? Lebih ke fashion show ya. Oke. Kita ada fashion show untuk gaun pengantin, nanti beberapa makeup artist akan menyediakan. Dihadirkan juga ya seperti itu agar tadi yang disampaikan oleh Mbak Ana apapun yang mungkin ditampilkan dari setiap vendor pun itu langsung terlihat nyata oleh para klien ataupun lovebirds-nya seperti itu. Suka ada pertanyaan dari lovebirds nih. Lalu apa dong bedanya kalau mungkin ya saya datang ke expo-nya dari An Enterprise atau mungkin saya datang aja langsung ke kantor dari si vendornya? Pasti beda dong, karena kan kalau di pameran itu ada banyak vendor. Oke. Dan mereka pasti berlomba-lomba kasih penawaran terbaik. Nah, dari promosi mereka aja dapat potongan diskon, sebagainya, harga terbaik lah. Dan samping itu juga penyelenggara ada grand prize dan door prize gitu setiap hari. Oh ada, berarti double dong hadiahnya. Oh, double benefit di situ. Oh, karena mungkin diskon-diskon dan promo-promo itu biasanya malah tidak diberikan waktu pas kalau ke kantor langsung ya, hanya ada di event. Hanya ada di pada saat pameran. Nah, gitu loh, Be. Menurut Mbak Ana nih, sepengalaman mengadakan acara Wedding Expo, baiknya itu calon pengantin datangnya ya udah berdua aja atau sama keluarganya, Mbak? Malah kalau ke Wedding Expo kami sarankan ajak sekalian keluarga, orang tua khususnya ya, orang tua. Jadi nanti dalam satu hari itu pameran dia bisa berkeliling ke semua vendor, dilihat di test food, dilihat semuanya porto mereka gitu. Nah setelah itu kan kalau ada orang tua bisa langsung dealing di lokasi kan? Iya ini lebih memudahkan sekali. Karena kan terkadang belum menurut kita oke nih sebagai calon pengantin, pas pulang ke rumah menurut orang tua belum oke. Iya betul. Jadi emang benar banget kata Mbak Naya. Jadi bawa aja semua tuh ya sama orang tuanya juga seperti itu. Oke, lovebirds udah tahu nih ya. Tapi persiapan apa nih ya yang harus dibawa calon pengantin ke Wedding Expo-nya dari Mbak Ana? Yang pertama pasti pasangan dong, harus punya pasangan ya. Nggak apa-apa, tapi kalau belum punya pasangan, mau visit ke Wedding Expo boleh banget. Karena apa? Supaya nanti kalian bisa tahu nih range budget berapa sih kalau mau menikah. Range budget. Kadang-kadang ada juga yang pasangan belum mau menikah, tapi ternyata datang ke Wedding Expo dia dapat, oh harga segini udah bisa nikah ya. Akhirnya jadi dealing dan nikah gitu kan. Nah selain itu mungkin venue, tentukan venue dulu. Kalian mau menikah di area mana, Bogor kah atau Jakarta gitu. Karena ini akan menentukan budget keseluruhan. Nah kebetulan di Wedding Expo kita juga ada venue yang bisa kalian tentukan gitu. Nah dari situ kan langsung nanti menentukan yang lain juga, catering dan sebagainya gitu. Jadi bisa lengkap ya. Lebih baik kalau calon pengantin itu sudah punya berapa taksiran undangan yang dia undang gitu. Jadi di situ kan ketahuan nanti berapa peks yang akan dia pilih gitu, dan kemudian waktu. Mungkin dia sudah mempertimbangkan dengan pasangannya akan menikah dalam 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan. Bahkan kami juga ada yang di expo itu dapat dari mereka mau menikah 1 bulan lagi gitu kan. Itu bisa ditangani sama vendor-vendor yang ada di Wedding Expo begitu. Terima kasih banyak nih Mbak Ana udah datang ke Wedding Podcast ya. Tapi sebelum berpamitan seperti biasa harus ngasih closing statement juga kepada para lovebirds. Silahkan. Jadi untuk calon pengantin yang pasti harus datang ke Wedding Expo karena kamu di sana bakal dapat banyak promo dan yang pasti praktis. Kamu bisa dapatkan semua dalam satu tempat, satu event. Wow, udah gitu aja, singkat padat jelas ya. Wow, luar biasa banget. Oke, terima kasih banyak Mbak Ana udah datang ke Wedding Podcast. Sehat selalu dan semoga bikin event-event yang lebih gede lagi ya. Yes, dan itulah dia lovebirds, ngobrol-ngobrol seru saya dengan Mbak Ana dari An Enterprise. Terima kasih banyak untuk An Enterprise. Terima kasih banyak untuk Naomi Catering dan juga A Studio. Sampai berjumpa kembali di Wedding Podcast berikutnya. Dah. Wedding Podcast.